اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Buka halaman 253. Kita loncat ke halaman 253. Kenapa kita lewatkan? Karena yang halaman sebelumnya itu Ar-Raqib itu bicara tentang masalah muraqabah. Kayaknya jikin berjalan itu. Ulun nih rancak lupa lawan Tuhan. Muraqabah itu kan merasa selalu diintai oleh Allah. Jadi belum pantas lagi membaca akan masalah itu. Kita loncat ke 235. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. 253 lah, halaman 253. Salah. 253. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah melewat namanya, melewat asma'nya. Al-Mujib. Al-Mujib adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-45. Al-Mujib artinya secara ringkas yaitu yang memperkenankan. Bahasa kitanya yang mengabulkan doa bila hambanya berdoa. Sedangkan secara luas Al-Mujib artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melayani orang-orang yang meminta. Jadi bila kita meminta, memohon kepada Allah Ta'ala melayani kita. Dalam artian Allah Ta'ala mendengarkan keluhan kita. Allah Ta'ala kada cuek lawan kita bila kita minta lawan Tuhan. Dia yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya, melayani, mengabulkan ulang. Namun kita berurusan dengan manusia, kita misalnya menjolong proposal misalnya lawan PT manakah, dilayani ay, tapi kenapa imbahnya disimpannya ay lagi, kada dikabulakannya aja diterimanya ay, cuman lawas mahadang nih, kada keluar juga, kada cair aja lagi duitnya nih. Nah, Allah Ta'ala mengabulkan juga bila kita menjulung proposal lawan Tuhan, apalagi di waktu malam. Nah, apa aja proposal apa aja lagi, Tuhan mendengari, Tuhan melayani, dan Tuhan mengabulkan. Cuman mengabulkan itu kan bisa di dunia, bisa juga di akhirat gitu. Bahkan misalnya kada kabul di dunia, kita himong sebenarnya sudah kalau kita belajar di akhirat dikabulkan. Nah, itu kita yang paling berhajat kita. Dan dia Allah yang mencukupi orang yang berdoa dalam keadaan darurat. Bila kita terdesak, terpaksa dalam keadaan darurat, kita minta lawan Tuhan, nah itu Tuhan akan mencukupi, mengabulkan doa kita. Jadi sebenarnya memang kayak itulah kita tuh sebenarnya bila berdoa lawan Tuhan, meminta lawan Tuhan,
itu kita harus serius, harus seperti terdesak tuh, seperti sangat berhajat sekali kepada Allah. Amun kita meminta sambil biasa-biasa aja, kadada serius, kadada nang mudi kayak memadahkan keseriusan nang berhajat benar kada. Nah, itu kurang anu itu. Jadi meminta kepada Allah sangat serius, sangat berhajat, sangat seakan-akan kita tuh minta tolong seperti orang yang tenggelam di lautan tidak bisa berenang. Di lautan nang kada besisi, kita kada bisa berenang, kan kita sangat menghajatkan kepada pertolongan Allah. Apapun yang dijulung tali kah, pelampung kah, kita sangat berhajat. Nah, hendaklah kita berdoa seperti orang yang sangat terdesak, artinya sangat berhajat mana lawan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu Al-Mujib, itu makna yang luas, melayani, mengabulkan, mencukupi orang yang berdoa kepadanya. Seorang Arab dusun, Arab yang begana di pegunungan di zaman Nabi itu kan ada Arab Badui, Al-Arabi, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah Subhanahu wa taala itu dekatkah atau jauhkah? Takon Nabi. Maka turunlah ayat, Allah taala berfirman, turun ayat kepada Rasulullah dibawa oleh Jibril. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, wahai Nabi Muhammad, bila ada hambaku bertanya tentang aku, artinya aku ini dekatkah lawan hambanya atau jauhkah? Maka katakanlah, padahal kan lawan Arab dusun itu, bahwasanya aku, kata Allah, dekat. Aku qarib itu kan wazan fa'il, artinya sigat mubalaghah, dekat benar, parab benar. Aku memperkenankan doa orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa. Kemudian maksud dekat itu kayak apa? Nah, sini dijelaskan. Namun dekat Allah tuh kada sama dekat makhluk nih. Mempian kan lawan ulun nih dekat ada jaraknya. Yang lah sakilan kah, sedapa kah? Mun Allah Taala mah kayak apa? Nah, ini. Kemudian bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dia mestinya bertakon, Tuhan tuh dekat, ya bujur dekat, tapi dekatnya tuh kayak apa? Berjarak kah? Atau kayak apakah? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya, dan dia Allah lah beserta kalian dimanapun kalian berada. Jadi menurut ayat ini maksud dekat itu selalu menyertai, ma'iyah, selalu menyertai di mana saja kita berada. Ada memisahi bahat Tuhan ini, tapi mustahil Tuhan memisahilah. Seandainya tuh Tuhan memisahi kita, bisa lebih enak lagi kita, bisa mati kita, bisa hancur kita. Justru Allah Ta'ala tuh menyertai kita, maka kita ini selalu ditolongnya, selalu diberi nikmatnya, selalu dijaganya. Apa yang kita rasakan nih daripada kenyamanan hidup nih, itu bukti Allah Ta'ala selalu menyertai kita. Sampai-sampai kita dalam WC itu, nah itu selalu ditolong Tuhan. Bila ada tolong Tuhan, ya nang kada mau keluar nih itu. Itu bukti selalu menyertai, itu maksudnya dalam pertolongannya, dalam pemeliharaannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan kami, maksudnya aku, ya Allah Ta'ala, aku Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepadanya, kepada hamba atau misalnya lah, dari urat leher hamba. Nah, parak banal aja Tuhan
Nah, kena dijelaskan kayak apa dekatnya tuh. Begitulah keadaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Sangat dekat dan lebih dekat dari urat leher kepada kita. Nah, kata ulama nih memahami ayat itu maksud dekat kita lawan Allah lebih dekat daripada urat leher itu ya Pak. Kata ulama, sebagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Zat Allah taala ada. Cuman kayak apa? Kada ada misalnya, kada ada rupanya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, kayak itu juga Allah dekat lawan kita. Dekat benar. Kayak apa dekatnya? Bajarakah? Kada kawa dibayangkan. Kan Allah taala kada bertempat juga. Allah taala kada bajarak juga. Kada pakai jarak, kada pakai tempat. Jadi kada kawa dibayangkan pun dekatnya sebagaimana kita kada kawa membayangkan zatnya. Nah, jika zat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada sepertinya sesuatu. Zat Allah taala itu kan kada kawa dibayang-bayangkan, misalkan diumpama-umpamakan ya Allah. Pokoknya kita percaya Allah taala itu ada zatnya. Cuman kada kawa diumpama, dimisal, dibayang-bayangkan, dirupa-rupakan kawa. Maka dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan seperti dekatnya kita kepada sesuatu. Misalnya ulun nih lawan cangkir kan dekat nih, tapi ada jaraknya. Dan cangkir ini bertempat di atas meja. Ulun dekat lawan Allah taala, dekat benar kayak apa? Nah, kada kawa dibayangkan. Pokoknya kita percaya ayat Quran itu dekat benar Tuhan lawan kita. Nah, cuman kada pakai jarak, kada kau dibayang-bayangkan. Nah, kita wajib percaya bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tetapi seperti apa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada contoh. Kada kau dicontohkan, kada kau dirupakan. Amun merupakan timbul kita madahkan Tuhan berbentuk, bisa menjadi mujassimah. Amun merupakan kita bisa memadahkan Tuhan bertempat. Nah, itu salah pulang. Karena tidak ada seumpamanya sesuatu. Seumpama Allah itu kada kawa diumpamakan seperti sesuatu. Allah taala itu kada kawa diumpamakan seperti sesuatu apapun. Selelawasan tuh kayak itu. Nah, kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Namun kita wajib mengiktikadkan atau meyakinakan bahwa keadaan Allah Subhanahu wa taala kedekatan, bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan seperti dekatnya kita dengan benda-benda yang lainnya. Nah, kita pokoknya Allah taala dekat kayak berdekatnya Tuhan aja nang tahu, kita kan tahu. Kita wajib percaya Tuhan dekat dengan situ aja. Kayak apa dekatnya berjarakah? Nah, kada kayak kita dekat dengan sesuatu benda-benda. Apabila kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada kita, baru kita panjatkan doanya. Mana yang parak tuh kan, yang mana biar kita berdoa dalam hati tuh, saking dekatnya Tuhan tuh, dengar aja dalam hati kita. Biar kita berdoa kan usah berkuciak-kuciak. Tuhan dengar aja tah. Nah, baru kita panjatkan doa. Apabila kita berdoa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima permohonan kita mengada dirinya di akhirat. Namun apabila kita berdoa tetapi tidak menghadirkan dan tidak merasakan qarib atau kedekatan Allah Subhanahu wa taala beserta kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mujib atau tidak memperkenankan doa kita. Jadi salah satu adab kita berdoa, kita harus menghadirkan, kita harus meyakini Tuhan itu sangat dekat lawan kita.
Nah, jangan memandangkan Tuhan jauh lawan kita. Nah, kita hadirkan di hati kita, kita rasakan Tuhan tuh sangat dekat lawan kita, mendengar benar doa kita. Nah, lalu kita berdoa. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, hubungannya itu dengan doa. Kan arti mujib itu memperkenankan doa. Jadi ada hubungannya dengan kita berdoa dan permohonan kita. Ada hubungannya dengan permohonan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu ayyus'ala." Artinya, mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala suka bahwa diminta. Minta terus ya, minta terus napa aja. Nah, minta napa aja. Insyaallah dikabulkan Tuhan, tapi nang baik-baiklah. Nah, baik-baik. Ada ulama bahari keringat ulun ngaran sidin, kalau tidak salah Al-Habib Idrus Al-Habsyi gitu lah. Habib Idrus Al-Habsyi. Sidin ini berdoa antara azan dan qomat, karena antara azan dan qomat itu bila berdoa tidak ditolak ya doa. Doa sidin itu kayak ini, bahasa kitanya nih, namun bahasa Arab itu kayak ini, Allahumma atini afdala ma ataita ibadakas sholihin. Kalau bahasa kitanya gini, ya Allah beri lawan ulun akan sebaik-baik pemberian yang pian beri kepada hamba-hamba pian yang soleh. Nah, beri lawan ulun akan seabdal-abdal pemberian, sehebat-hebat pemberian yang pian beri kepada hamba pian yang soleh. Lalu ujar sidin ulang, nang paling terbaik, nang paling abdal pemberian atau anugerah yang Allah berikan kepada orang soleh 3: ilmu, ma'rifat, yakin. Yakin itu ya keimanan yang mantap. Nah, itu ya sih. Bila kita diberi Tuhan kayak itu karena kita meminta kayak itu, karena Tuhan tuh sanggup aja. Jangan berpikiran kayak inilah, bahjar asa awam seorang dapat ilmu ma'rifat itu sama ai memadahkan Tuhan lemah. Jadi kadada apa susahnya bagi Allah untuk mengabulkan itu, memberikan pangkat kepada kita sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Wah, seorang ini keturunan orang awam juga aja apa orang kada tapi tahu juga aja, masa meminta kayak itu, asa jauh seorang, jangan kayak itu. Kita sudah yakin innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah taala tuh sanggup aja, yang penting kita mintalah yang terbaik. Misalnya minta surga Firdaus, ibaratnya sembahyang tuh misalnya ya masih belum tepat waktu, tapi mbak tuntung sembahyang minta surga Firdaus juga, karena Tuhan sanggup aja. Jangan kita berpikiran ada mungkin juga seorang diberi itu aja seorang ini. Nah, itu madahkan Tuhan lemah namanya. Tuhan tuh kuasa aja. Tuhan tuh sanggup aja memberikan kita ilmu, ma'rifat, keimanan. Nah, ya jadi bila kita berdoa kayak itu, ya Allah beri ulun akan seabdal-abdal, akan paling baik yang pian berikan kepada hamba-hamba pian yang soleh. Yang Allah berikan kepada hamba-hamba sidin yang soleh ilmu agama, ma'rifat kepada Allah dan al-yaqin. Jadi minta aja nang harat-harat, nang hibat karunia Allah, minta aja biar. Amun kada kabul di dunia, ya tadi kabul di akhirat. Amun kada kabul wah ini bisa juga kaina, gitu nah. Artinya mintalah karunia Allah Subhanahu, karena kita tahu Tuhan itu pemurah. Tuhan tuh pemurah benar, dan Tuhan tuh mengabulkan permintaan kita. Mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala suka bahwa diminta. Allah taala suka bahwa diminta. Kayak di dalam ratib hadat tadi.
Doa nang lain tiga kali aja, tapi ya dzal jalali wal ikram amitna ala din Islam 7 kali. Tak banyak pada nang lain zikir, tidak banyak daripada zikir nang selawat 3 kali jauh lah, istighfar 3 kali, pas minta supaya mati beriman 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala din Islam, wahai Allah yang mempunyai kebesaran keagungan, matikan kami hal keadaan beragama Islam. Makanya jar ulama-ulama kita bila orang mengamalkan ratib hadat itu, apalagi setiap malam, itu amalan mati beriman. Orang tuh insyaallah matinya mati beriman, matinya husnul khatimah, karena situ 7 kali tak banyak pada nang lain nang ya dzal jalali wal ikram ala din Islam tuh. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib adalah untuk memperkenankan doa hambanya. Jika tidak ada yang berdoa atau meminta, tidak gunanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Dari itulah Dia sangat senang jika hambanya berdoa, dan sebaliknya Dia marah jika hamba tidak mau berdoa. Nah, bila kita berdoa Tuhan senang, tapi bila kita kadang berdoa Tuhan sarik. Nyaman aja hendak mengulah Tuhan senang, pintai Tuhan. Nyaman aja hendak mengulah Tuhan sarik, jangan minta lawan Tuhan. Nah, terserah aja lagi situ. Dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man la yad'uni aghdab alaihi." Artinya barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, aku akan marah kepadanya, aku akan sarik kepadanya. Nah, orang yang tidak mau berdoa waktu dapat musibah akan dapat 2 musibah. Pertama, musibah yang ada, dan kedua, musibah mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dapat musibah, kita langsung bukahnya lawan Tuhan aja. Fafiru ilallah, larilah kepada Allah, ngadukan kepada Allah. Musibah napakah, hartakah, dirikah, dan sebagainya, langsung kepada Allah Ta'ala, jangan kalian langsung kepada Allah. Karena Allah Ta'ala aja nang kawa melapangkan kesusahan kita. Amun kita dapat musibah di sini, tapi kita kada meminta kepada Allah, malah mengadu kepada makhluk, jadi dapat 2 musibah kita. Musibah yang ada dan musibah Tuhan sarik. Tuhan sarik itu musibahnya. Kenapa? Mengadunya kepada selain Allah, Bang. Kamu mengadunya kepada Allah. Jadi jangan mulah Tuhan sarik. Bila mengadu kepada selain Allah, Tuhan sarik. Itu musibah juga itu. Bahkan itu lebih berat, lebih dahsyat musibahnya daripada musibah yang ada. Anggaplah musibah yang ada nih misalnya banih misalnya dicontoh orang, misalnya berapa arong misalnya, langsung kepada Allah, ya Allah, bau sembahyang 2 rakaat, wudu sembahyang 2 rakaat, ya Allah, ulun dizalimi orang, tolong ulun. Nah, ulun dicuri orang nih, tolong ulun gantiakan kah lawan yang lebih baik daripada ini, minta lawan Tuhan. Nah, tapi lamun kadang meminta lawan Tuhan, malah mengadu-ngadu kepada makhluk dan sebagainya, itu Tuhan sarik. Nah, Tuhan sariknya itu bahaya. Agar doa kita diperkenankan dan lebih diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, maka sekurang-kurangnya kita harus memperhatikan 10 macam adab dan syarat dalam berdoa. Namun kita nih, doa kita nih hendak kabul, ada syaratnya lah sekalinya. Nah, jadi sembarangan. Yang pertama, mendahulukan taubat dari dosa dan kesalahan, serta mengembalikan kezaliman yang bersangkutan dengan orang lain. Misalnya ada tamakan, minum hak orang, ambil hak orang, kembalikan, atau meminta halal sebelum kita berdoa atau beribadah. Tapi lamun kita ni ada ambil hak orang, zaliman orang,
Nah itu penghalang juga deh supaya daripada kabul doa kita nih. Minta ampun lawan Tuhan, minta maaf lawan orang yang kita zalimi. Itu syarat yang pertama supaya doa itu kita itu kabul. Termasuk kayak kalau jeleh nang penghalang doa kabul ini apa? Durhaka lawan kuitan. Nah, durhaka lawan kuitan. Jadi supaya syarat pertama dikabulkan minta ampun lawan kuitan. Nah, kuitan memaafi, meridai, berdoa, insyaallah itu satu syarat supaya dikabulkan doa. Dua, hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita waktu berdoa itu jangan meranyau. Jangan meranyau. Amun orang toh berdoa dengan bahasa Arab, inya harus tahu toh maknanya toh. Nang inya pinta toh harus tahu. Amun inya tuh bahasa Arab kada tahu juga maknanya, lebih baiknya berdoa dengan bahasa inya. Lebih baiknya berdoa dengan bahasa Banjar. Iya, mungkin tapi di luar sembahyang lah, di luar sembahyang batal. Berdoa dengan bahasa Banjar di sujud terakhir, jadi dalam hati lah. Nah, jadi kita berdoa tuh harus hadir hati kepada ingat Allah, lawan kita ngerti napa nang kita pinta nih, kita ngerti bahasa kita yang kita pinta nih. Nah, itu. Maksudnya ialah kita mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Kita pas sudah belajar bang tadi, sudah tahu bang tadi. Maksudnya Tuhan tuh dekat, sudah dekat dengan kita tak? Mulai baharia ya Allah dekat dengan kita sampai ini. Nah kita yakini itu, kita hadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan mendengar permohonan yang kita minta. Yakin juga kita Tuhan tuh mendengar doa kita. Nah, nyaman aja nih toh meyakini yang itu ada uyuh juga. Tiga, tidak meminta sesuatu yang tidak memakan mungkin tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal dan atau adat. Jangan berdoa nih, ya Allah ubah diri ulun ini jadi bebinian. Nah itu kan bapak itu tidak mungkin terjadi pada akal. Misalnya anak jadi bebinian, nah atau misalnya bebinian, ya Allah ulun minta diri ulun jadi lalakian. Itu kan tidak mungkin terjadi pada akal atau pada adat. Nah mungkin terjadi aja. Tapi misalnya kada mungkin terjadi juga nih. Ya Allah ulun minta sabakul emas turun dari langit. Nah itu asa kada mungkin yo pada akal malah, walaupun kada mustahil bagi Allah taala. Nang aja nang biasa terjadi aja ya Allah. Jangan nang kada mungkin menurut akal atau adat. Nah, 4, tidak berdoa untuk hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa untuk maksiat. Mesti berdoa, ya Allah tolong mendengarkan ulun berjudi. Iya, nah itu kan luput nih toh, mendengarkan ulun berjudi, yang mana ulun bersedekah, luput nih toh, itu melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Caranya diubah aja, ya Allah beri ulun rezeki yang halal, yang berkahnya bagus sih ya Allah. 5, tidak meminta sesuatu yang tidak diketahui akibat buruknya. Perkara yang tidak diketahui baik buruknya itu seperti meminta luaskan rezeki. Ya Allah luaskan rezeki, ingin situ aja. Padahal kan kena putingnya bagus. Jika ulun banyak barajak itu baik bagi ulun. Nah, itu bagus kita. Atau beri ulun rezeki yang banyak dan jadikan ulun pemurah. Nah, dan putingnya ini tah. Nya bisa juga orang rezeki banyak tapi engken. Enggak ada bagus juga. Diberi kedudukan tinggi. Atau kayak ini misalnya, ya Allah, jadikan ulun pejabat. Orang bagus juga kita kada tahu akibatnya jadi pejabat ini bisa juga korupsi. Nah, caranya baputing, ya Allah jadikanlah ulun pejabat yang adil, yang bisa membahagiakan umat Rasulullah. Ada ya putingnya kan, nah, bagus juga. Sama juga kita mendoakan loh, doakanlah supaya murah rezeki, supaya pian murah rezeki dan pian pemurah. Nah,
rezeki aja tapi kada mau murah, kasihan kita aja. Atau panjang umur. Nah makanya bagusnya deh mendoakan tuh mudahan pian panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah. Mau panjang umur aja tapi maksiat, nah kasihan sidin. Kasihan. Atau kita kan ya Allah panjangkan umur ulun dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Malam nisfu Sa'ban kita minta gitulah, panjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Murahkan rezeki yang halal, gasan bakal beribadah kepada Allah. Ada putingnya. Yang demikian itu tidak baik kita memintanya sekedar minta rezeki aja, minta kedudukan aja, atau minta panjang umur aja. Kecuali jika permohonan itu dikaitkan dengan kebaikan, maka boleh seperti meminta untuk dipanjangkan umur. Ya Allah, aku minta panjang umur jika itu baik bagiku. Panjangkan umur ulun. Amun panjang umur tu taat kepada pian. Tapi lamun panjang umur maksiat juga, biar dosa gitu. Panjang umur membanyakin dosa aja. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, amalnya bagus. Nah. 6. Selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun doa belum dikabulkan. Makanya kan orang berilmu tuh artinya inya tahu lamun kada kabul di dunia bisa juga kabul di akhirat. Mun kabul kada kabul ini bisa juga kaina kabulnya. Jadi supaya baik sangka tuh berilmu dulu, tahu dulu tentang kabulnya tuh bisa di dunia bisa di akhirat. Jadi lamun kita berdoa kita baik sangkanya dikabulkan Tuhan ya pasti. Mun kada di dunia di akhirat gitu lah. Kita menunggu kabul tuh sudah ibadah. Misalnya pian berdoa besokan. Berdoa nang baik-baik nih supaya diberikan apakah misalnya rezeki yang halal yang berkah. Sampai sore pian menghadang nih. Mulai pagi sampai sore pian menghadang rezeki itu nah kada diberi Tuhan lagi misalnya. Pian menunggu tuh nah ibadah. Pian menunggu tuh nah ibadah, menunggu kabul tuh nah ibadah. Sebulan menunggu kabul belum kabul juga lagi ibadah, menunggunya itu ibadah. Jadi kada seberatan lah dikatakan menunggu itu sesuatu yang sangat membosankan ya. Ada menunggu yang dari Allah itu tidak membosankan, bahkan pahala terus dicatat ibadah. Nah, 7. Jangan merasa sesuatu yang diminta itu besar. Ya tadi koler saja meminta makrifat asa kegenalan gitu ya. Nah jangan, itu kecil aja bagi Tuhan. Maksudnya tuh mudah aja bagi Tuhan. Jangan merasa sesuatu yang diminta itu besar, karena segala sesuatu itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta surga Firdaus, apa juga seorangnya nang awam gini aja, biar aja di pinggir surga gini bagian aja, asa jawabannya surga Firdaus aja. Nah itu bagi Tuhan mudah aja nih tuh, kecil aja memasukkan kita ke surga Firdaus. Nah, karena segala sesuatu itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW berkata, apabila engkau meminta surga, mintalah Firdaus. Nah, Nabi yang nyuruh. Betul pulang minta pulang masuk surga tanpa hisap pulang. Masukkan ulun ke dalam surga Firdaus tanpa hisap pulang. Mintalah Tuhan, mudah aja bagi Tuhan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak sulit mengabulkan. Walaupun kita minta nang gonol-gonol, nang mewah-mewah, minta aja. Karena Tuhan tuh sanggup aja mari. 8. Jangan mencoba-coba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Jangan Tuhan tuh punya dites. Kabul garangnya malam Jumat berdoa. Coba langsung teskan aja. Jangan itu. Jangan mentes, kita yakin kabul doa kita asal cukup syaratnya lah. Jangan mentes-tes bang. Kok tes bang? Amun kita lawan kawan hanya kada apa-apa kita tes kawan kan misalnya. Tapi Allah Taala jangan dites-tes. Maksud jangan mencoba-coba tuh. Itu seakan-akan kada yakin. Orang mentes itu kan kada yakin biasanya. Nah,
Nah, jangan mencoba-coba kepada Allah Subhanahu dengan doa. Jangan dites-tes. Pokoknya kita berdoa aja yakin gitu lah. Tuhan itu mengabulkan, sanggup aja mengabulkan. 9. Yakin dengan permohonan atau doa yang akan dimohon itu bahwa kita memang berhajat, seperti minta keampunan. Kan kita nih, wah ini nah banyak mana bisi dosa nah. Berarti kita sangat berhajat supaya dosa kita diampuni Tuhan. Nah, jadi kita berdoa itu, memohon itu menurut nang sesuai dengan keadaan diri kita. Keadaan diri kita saat ini banyak banget dosa. Nang kawa mengampuni dosa Allah Ta'ala aja mintai kita kepada Allah. Berarti waktu itu kita meminta sangat berhajat. Sangat berhajat kita. Sangat perlu benar. Bapak bilang kita nih hati ini banyak pada dosa nih, mati misalnya membawa dosa, nah ya bahaya. Jadi mintai supaya sebelum mati nih diampuni Tuhan, supaya mati itu kadang membawa dosa. Nah, seperti minta keampunan, husnul khatimah. Nah, kita tuh waktu minta husnul khatimah tuh sangat berhajat benar juga, karena kita takutan benar lawan Tuhan kalau mati kada beriman. Itu kalau kita disuruh benar takutan mati kada beriman nih, takutan benar, jangan merasa aman. Bila merasa aman bahaya. Nah, walaupun kita misalnya sembahyang, penyembahyang, menuntut ilmu, baca wiritan, tetap kita takutan mati kada beriman. Kita ketika minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, hati kita nih sangat berhajat benar supaya mati beriman, supaya husnul khatimah. Nah, ya jolot tadi kita tuh seperti minta tolong sama Tuhan seperti kita berada di tengah lautan, kada bisa berenang, hendak tenggelam, sangat berhajat kepada pertolongan tuh. Nih kayak itu sebenarnya kita minta lawan Tuhan nih, sangat berhajatnya nih. Jangan bilang kayak orang mengantuk, tangan gini di sini misalnya. Minta sambil ngantuk kayak itu, ada serius. Atau minta afiat, minta keafiatan. Nah, minta afiat berbeda dengan minta sehat. Orang yang diberi afiat ialah yang diberi sihat zahir dan sihat batin. Sihat zahir itu pian tahu lah, kada berpenyakitan. Sihat batin itu tahu lah pian, hati bersih, ada sifat-sifat tercela. Ria, sum'ah, ujub, takabur, buruk sangka, benci, bakhil. Itu sihat batin. Itu arti afiat. Nah, ini pasti baik. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada orang yang minta afiat. Sedangkan orang yang minta sihat hanya diberi sihat zahir, dan ini belum tentu baik. Makanya ulun bila tuntung sembahyang, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah di din wa dunia wal akhirah. Bila kita diberikan al-afwa itu kan kemaafan dari Allah, dimaafi Tuhan kesalahan. Al-afiyah zahir batin sehat. Wal mu'afatad daimah, mu'afat itu apa ya? Nah, dengan lagi ulun lah selama-lamanya. Nah, terus-terusan sehat walafiat bidin wa dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat pulang. Nah, jadi Allah Ta'ala suka lah bila kita nih minta al-afiyah, suka benar Tuhan. Nah. Kemudian yang ke-10, doa itu semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, jadi kita di sini belajar, kita berdoa itu bukan cuma hendak minta kabulakan. Kita berdoa itu yang katakan menggawi suruhan Tuhan. Tuhan kan nyuruh ud'uni astajib lakum, pintalah kepada aku ya Tuhan. Nah, kita berdoa itu motivasinya menjunjung perintah Allah, menggawi suruhan Allah dan rasulnya. Rasul nyuruh juga, berarti itu kan sunnah rasul berdoa nih, ngikuti sunnah rasul, ngikuti perintah Allah. Nah, mulanya memang kita berhajat tanpa berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu hajat kita. Tanpa berdoa Tuhan tahu hajat kita. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Rasulullah SAW pun mencontohkan umatnya untuk berdoa.
Jadi bila kita mengerja perintah Allah, kita dapat pahala. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Walaupun misalnya ada kelihatan kabulnya di dunia, tetap aja kita berdoa karena kita nak beribadah. Enak dapat pahala dengan kita berdoa tuh dapat pahala. Amunnya orang motivasinya supaya kabul, pas kabul hampir hamba doa. Atau misalnya kada kabul jarak berdoa. Nah, ini supaya kita terus-terusan berdoa. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan, mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang ketujuh berdoa, selalu meminta kepada Allah Subhanahu dimanapun kita berada, mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala doa-doa kita. Dan mudah-mudahan doa kita yang paling utama dikabulkan Allah Ta'ala, yaitu kita mati hal keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah